Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan tauhid, jalan iman kita kepada Tuhan satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kepada seluruh para sahabat, para atba'ut tabi'in, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan wabil khusus untuk jamaah yang sudah hadir di majelis yang mulia ini. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam ta'zim saya kepada pimpinan daerah, kepada seluruh guru-guru saya yang sudah hadir di majelis yang mulia ini, kepada Tengku Kecil, Tengku Ibu, kepada seluruh perangkat kampung, dan wabil khusus kepada jamaah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang telah hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan saya mempertemukan kita dalam satu majelis yang mulia, yang hari ini kita sebelumnya tak pernah mengenal, akhirnya hari ini kita saling mengenal. Yang sebelumnya hari ini mungkin jamaah tak mengenal saya tak mengenal jamaah, tapi hari ini kita saling mengenal. Tentu dengan adanya ranah inilah ukhuwah Islamiyah kita selalu terjadi, dan kita berdoa terus akan terjadi. Jadi ibu-ibu jamaah dirahmati Allah, biasanya ini sebelum saya sampaikan mau'izah hasanah atau ceramah, saya minta maaf, mungkin saya sekarang di atas, jadi ibu-ibu, ayah-ayah di bawah. Tentu secara adab ini tidaklah beradab, karena tak mungkin kami yang muda di atas, orang tua di bawah. Tapi apalah mau dikata, mungkin panitia mau seperti ini, maka saya minta maaf kalau saya di atas, ibu-ibu di bawah. Kalau mungkin tak cocok, saya minta maaf, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya ceramah atau dakwah itu berdiri, tapi kenapa ada kursi? Ya sebenarnya tak masalah, ada kursi tak ada kursi tak ada masalah. Ya cuma kalau saya jadi anak berdiri. Cuman terkadang kalau saya beri ceramah itu 2 jam lebih, udah mulai sakit lah, maka perlu kursi. Jadi mungkin insya Allah di hari yang berbahagia ini kita tak panjang dakwah Islamiyahnya, 1 jam insya Allah nanti kita akan berbicara tentang Islam, tentang Maulid Rasulullah, dan 1/2 jam sebelum asar kita akan ada sesi tanya jawab. Saya rasa apa yang disampaikan oleh, bagaimana cara dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, beliau itu sistem dakwahnya bagus. Kenapa? Karena beliau tak pernah lebih, kalau ceramah lebih 1 jam. Beliau selalu ceramah 1 jam kemudian baru sesi tanya jawab. Karena tanya jawab ini saya rasa lebih efektif. Jadi kita bukan hanya mendengarkan ceramah dari seorang guru, tapi kita juga bisa curhat. Kadang ada orang waktu saya ceramah dia tidak bertanya tapi curhat masalah pribadi. Ya kita tak mau juga, mau tak mau juga harus membacanya. Maka insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan belajar tentang Islam, terutama tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekolah dulu di sebuah pesantren bernama Pesantren Al-Hamidiyah di Depok, Jawa Barat. Saya sekolah di sana selama 6 tahun lebih. Saya masuk pesantren. Salah satu teman daripada Abuya Muhibbuddin Wali, beliau ada sahabat yang juga sahabat beliau ini seorang ulama bernama Kiai Haji Ahmad Syekhu atau Syekh Ahmad Syekhu.
itu adalah salah seorang petinggi NU, Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat. Jadi saya berpikir, kenapa Abuya saya menitipkan saya di pesantren yang bukan pesantren sendiri, padahal kita ini punya pesantren sendiri di Dayah Darussalam Labuan Haji. Sehingga saya telusuri, ternyata Kiai Haji Ahmad Syekhu ini merupakan seorang sahabat almarhum Abuya Muhibbuddin yang sangat berjasa dalam pendidikan Abuya. Abuya Muhibbuddin dulu waktu pergi ke Mesir, beliau bersama dengan Presiden Gus Dur. Jadi Presiden Gus Dur ketika daftar ke Mesir, beliau tidak lulus. Lalu beliau berangkat ke negeri Timur Tengah yang lainnya. Nah, kemudian Abuya kita berangkat ke Mesir, itu surat menyuratnya kurang lengkap. Jadi saat surat menyurat Abuya almarhum kurang lengkap, dibantu oleh Kiai Haji Ahmad Syekhu, pendiri pesantren yang saya berada di pesantren beliau. Maka karena itulah saya diutus oleh almarhum Abuya untuk mengaji dan mengambil berkah di tempat Kiai Haji Ahmad Syekhu. Jadi kalau ada Google, ya bisa buka di Google Kiai Haji Ahmad Syekhu. Beliau itu memiliki kekeramahan. Karamah beliau itu yang paling tinggi adalah beliau pernah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad memberi sajadah kepada Kiai Haji Ahmad Syekhu untuk memimpin imam sholat. Ya, lalu Kiai Haji Ahmad Syekhu menolak, tidaklah pantas saya memimpin sholat engkau wahai baginda Rasul. Maka Nabi pun memimpin sholat ketika itu. Itulah mimpi Kiai Haji Ahmad Syekhu dengan Rasulullah SAW. Tapi yang ingin saya cerita sebenarnya bukan itu. Di Jawa, di Indonesia ini, dalam hal ranah maulid, cuman di Aceh yang berbeda sedikit. Di Jawa itu mengadakan maulid cuman tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti ya 1 bulan itu aja. Setelah itu tak ada lagi. Kalau di Aceh itu 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, 4 bulan. Maka ada orang bertanya kepada saya, Tengku, kok di Aceh banyak sekali 4 bulan maulid? Kenapa di Jawa cuma 1 saja? Ya, jawabannya, beberapa pendapat alim ulama menyatakan bahwa Rasulullah itu bukan lahir pada 12 Rabiul Awal, tapi lahir pada 12 Rabiul Akhir. Ada mengatakan dari ulama 12 Jumadil Ula, dan ada juga ulama mengatakan 12 Jumadil Tsani. Dari seluruh pendapat itu, yang paling ittifaq, yang paling banyak berpendapat adalah Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka raja-raja kita dulu, kalau sudah begitu kita jamak saja. Jamak saja 4 bulan berturut-turut. Alhamdulillah kan. Kalau seandainya di Aceh 12 Rabiul Awal, berapa kali dapat undangan tengku-tengku itu? Satu hari bisa 10 kali dapat undangan. Alhamdulillah bisa pisah. Jadi alhamdulillah makmur selalu. Ya, maulid Rasulullah. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maulid Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Siapapun yang mengerjakan maulid, maka dia akan bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga. Siapa yang mengatakan itu? Tengku Habibie yang bilang? Bukan saya yang bilang. Coba buka kitab Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam, karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Abu Bakar sendiri yang bilang. Apa kata Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman, siapa yang punya uang itu diinfakkan liqiraatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uang itu diinfakkan untuk acara maulid, kana ma'i fil jannah, maka nanti dia bersamaku di dalam surga. Abu Bakar sendiri. Ya, maka ibu-ibu, ayah-ayah kalau ada uang besok tahun depan maulid Nabi, kasihlah. Bang, saya ada uang 20.000, kasih aja. Ya. Oh, jangankan Abu Bakar. Ibu-ibu tahu, pernah kenal nggak Abu Lahab? Pernah ingat, tahu namanya? Abu Lahab. Pernah? Abu Lahab itu siapa sih? Paman Nabi. Pernah kenal? Pernah dengar namanya kan? Pernah. Saya mau cerita, Abu Lahab itu memang paman Nabi, dan dia hidup di masa Nabi. Dan orang yang paling benci dengan Nabi itu Abu Lahab. Rasulullah itu kalau sedang berdakwah dibaikot dakwahnya. Abu Lahab. Nabi Muhammad ketika itu Khadijah menikah dengan Nabi Rasulullah, beliaulah yang paling benci dengan Rasulullah. Kesimpulannya, paman Nabi yang paling benci dengan Nabi bernama Abu Lahab. Sehingga pun Allah turunkan ayat tentang Abu Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangan si Lahab itu, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan Lahab itu celaka. Tapi ada satu hal yang harus kita ikuti dari sifat Abu Lahab, yang harus kita ikuti, yang harus wajib bahkan kita ikuti. Ada satu sifat Abu Lahab yang tak ada pada yang lain, sehingga dengan sifat beliau itu Allah memberi hadiah kepada dirinya. Ya, waduh Tengku, kok bisa gitu Tengku? Coba dengarkan baik-baik. Dulu itu dalam hadis sahih Muslim. Hadis ini saya kutip hadis berkapasitas sahih, bukan palsu, bukan dhaif. Di suatu malam ada salah seorang teman Abu Lahab bernama Urwah. Namanya Urwah. Abu Lahab sudah mati, masuk dalam kubur. Tengah malam bermimpi Urwah dengan Abu Lahab. Urwah bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Lahab, madza laqita ya Lahab? Selama engkau mati itu engkau dapat apa dalam kubur Lahab? Engkau sekarang sudah mati. Kami tahu dulu engkau itu orang yang paling baikot dakwah Nabi Muhammad. Kami semua tahu itu. Sekarang engkau sudah mati, kami ingin bertanya, Lahab, madza laqita ya Lahab? Selama engkau mati itu engkau dapat apa?" Dijawab Abu Lahab. Coba dengar apa jawaban Abu Lahab. Apa kata beliau? Lam alqa min ba'dikum khairan ghaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati Suwaibah. Wahai Urwah, tahukah engkau ada satu kebaikan yang aku terima dalam kuburku itu yang tak pernah aku terima selama aku hidup. Terkejut Urwah. Wah, kok bisa gitu Lahab? Memangnya kebaikan apa yang ada pada kuburmu? Suqitu fi hadhihi ya Urwah. Aku diberi air oleh Tuhan. Keluar air di sela-sela jariku, wahai Urwah. Makin penasaran Urwah. Kok bisa gitu Lahab? Yang kami tahu sejak engkau hidup dulu, engkau adalah orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Kami tahu engkau adalah orang yang paling membaikot dakwah baginda Rasul. Kenapa engkau diberi kebaikan? Maka dijawab oleh Lahab. Apa kata dia? Bi ataqati Suwaibah. Aku diberi kebaikan oleh Allah karena aku pernah memerdekakan budak bernama Suwaibah.
atau nama lengkapnya Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa beliau itu? Ibu susuan baginda Rasul, Suwaibah al-Aslamiyah. Nabi itu punya ibu susuan, pertama dari ibunya langsung, yang kedua ya Suwaibah al-Aslamiyah. Ya. Oke, ada orang bertanya, memangnya ada apa dengan Suwaibah sehingga Allah memberikan air di sela-sela jari daripada lahap? Ternyata ketika kita putar sejarah, dulu waktu Rasulullah baru lahir, Nabi Muhammad baru lahir, menurut riwayat para alim ulama, beliau lahir itu sudah bersunat. Menurut riwayat Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan bersujud kepada Allah. Menurut riwayat Nabi Muhammad lahir itu bidannya 2 orang. Yang pertama Asyah. Siapa Asyah itu? Ya? Istri Fir'aun. Ya, yang kedua ada ulama mengatakan ibunya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, yang datang menjadi bidan baginda Rasul. Sehingga Suwaibah yang ketika itu berada dalam rumah Nabi, beliau lari melapor kepada tuannya Abu Lahab. Jadi kata Suwaibah, wahai tuan, Muhammad sudah lahir, anak dari adikmu Abdullah, dia sudah lahir. Maka bahagia sekali Abu Lahab waktu itu. Karena Muhammad sudah lahir, dia bahagia, dia ambil uang, dia berikan kepada Suwaibah. Suwaibah, ini uang untukmu, engkau berangkat dari rumahku setelah ku merdekakan engkau. Engkau bukan budakku lagi, silahkan pergi. Kenapa begitu? Aku senang sekali, karena anak dari adikku sudah lahir, Abdullah. Lari Abu Lahab ke rumah, lihat Muhammad. Inilah yang membuat Abu Lahab dalam kubur dikeluarkan air oleh Allah Subhanahu wa taala karena senang baginda Rasulullah lahir. Hadis ini sahih, bukan palsu, bukan dhaif. Hadis riwayat Muslim. Coba lihat apa hikmah yang dapat kita ambil dari Abu Lahab laknatullah ini. Apa dapat kita ambil? Ternyata rahmat Allah turunkan sengaja untuk orang yang beriman kepadanya. Bukan hanya itu. Kalau ada orang kafir, kalau ada orang yang tak beriman kepadanya, walau dia hanya menghormati Rasulullah, Allah berikan rahmat kepada dirinya. Buktinya Abu Lahab. Nah, maka kalaulah demikianlah Allah memperlakukan Abu Lahab, apalagi kita yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang juga kita merayakan Maulidur Rasul. Ya kan? Maka dapat pahalalah kita mengadakan Maulid. Tengku, hari ini Tengku banyak kali orang bilang Maulid itu tak boleh, bid'ah lah. Oh, kamu mengadakan Maulid? Ya. Oh, tak ada Maulid. Tak ada Maulid. Maulid bid'ah. Ada orang yang gitu. Kamu mengerjakan Maulid ya Pak? Iya. Oh Pak, Maulid tak boleh, bid'ah Maulid. Bagaimana jawabnya Tengku kalau ada orang bilang bid'ah? Jawab saja, Abu Lahab saja diberi oleh Allah air karena merayakan Maulid. Kamu tak merayakan Maulid, mudah-mudahan engkau diberi hidayah oleh Allah. Lebih mulia Abu Lahab dari engkau Pak. Ya. Jadi yang saya bicarakan ini sesuai dengan hadis sahih. Sahih hadisnya. Nah, maka ibu-ibu dirahmati Allah, kita hadir di majelis ini bukan hanya kita menuntut ilmu, tapi juga mengingat sejarah baginda Rasul. Apalagi tadi berzikir, alhamdulillah, semakin banyak berzikir kita, semakin Allah berikan rahmat di kampung ini. Ya. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Man dzakarani fi nafsi. Kalau ada hambaku mengingat aku fi nafsihi, pada jiwanya, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingat dirinya dengan diriku.
Fa in dzakarani fi malaib, kalau ada hambaku yang mengingat aku dengan berkelompok. Tadi kita berkelompok zikir kan? Dzakartuhu fi mala'in khair, aku akan mengingat kelompok itu dengan kelompokku yang lebih bagus, yang lebih baik. Udhkurni adhkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kafir. Baik, satu. Yang kedua, Umar bin Khattab pernah berkata, man azzama bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, faka'annama ghazwati Badrin wa Hunain. Apa kata Umar bin Khattab? Faka'annama faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan bulan Maulid, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Sekarang saya sebelumnya tak pernah kenal dengan ibu-ibu, dengan ayah-ayah di sini. Tapi dengan ranah Maulid, saya diundang, ditelepon oleh pemimpin daerah. Tengku, apa boleh Tengku ceramah sebentar di daerah kami? Ceramah apa? Saya tanya. Ceramah Maulid. Datang saya datang karena Maulidur Rasulullah. Karena Maulid terjadilah ukhuwah Islamiyah antara ibu-ibu dan saya, antara ayah saya dan guru-guru saya, kemudian antara ayah saya dengan ayah-ayah saya yang ada di sini. Semuanya itu terjalin dalam ukhuwah Islamiyah. Maka kata Umar bin Khattab, man azzama bi maulidir Rasul, siapa yang mengagungkan bulan Maulid, faqad ahyal Islam, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Ini kita sudah menghidupkan Islam. Sekarang kan kita sudah berada di akhir zaman. Apa ibu tahu bahwa Imam Mahdi sudah lahir? Imam Mahdi sudah lahir. Kita berada di ujung zaman yang sebentar lagi kita akan mengalami fitnah terbesar, yaitu turunnya Dajjal. Maka saya teringat hadis Nabi, bada'al Islamu ghariban. Dulu Islam itu waktu Rasulullah sedang dalam berjuang, Islam dianggap asing. Wa sayaudu ghariban, dan suatu saat nanti Islam juga dianggap asing. Kapan itu? Di masa kita hari ini Islam sudah dianggap asing. Ketika sedikit orang berzikir, banyak orang yang membuang waktu di warung kopi. Ketika sedikit orang datang untuk mengaji, banyak orang yang tak mau mengaji. Maka Rasulullah bersabda, fatuba lil ghuraba, maka bersenanglah orang yang sedikit. Apa makna yang sedikit? Banyak orang yang sedang membuang waktu di warung kopi, kita mau datang untuk mengaji. Maka kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, bahagialah orang yang sedikit. Oh, Imam Mahdi sudah lahir, ibu-ibu sekalian. Nggak lama lagi kita hidup. Kapan Tengku? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi coba lihat, sekarang banyak orang yang memuja Dajjal dengan berbagai macam simbolnya. Ada simbol mata satu, ya. Di TV-TV, di baju-baju kan ada baju anak muda sekarang yang pakai simbol mata satu. Kemudian ada piramid, ya. Piramid itu tanda simbol Dajjal. Itu sudah muncul. Cuman sebelum munculnya Dajjal, akan munculnya lebih dahulu Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi muncul? Kisaran 20 atau 10 tahun lagi. Wah, kok Tengku tahu? Tengku tahu dari mana? Dari dukun? Enggak. Saya teliti, saya baca kitab. Atau coba dengarkan baik-baik. Nanti dihitung sendiri kapan kemunculan Imam Mahdi itu. Di dalam kitab Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menukil sebuah hadis Nabi bahwa tanda Imam Mahdi muncul itu setelah ada benda besar yang melewati bumi.
Kata Nabi, nanti akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul, ada benda besar yang melewati bumi. Waktu saya baca hadis itu, saya belum paham lagi apa maksud benda besar. Saya teliti lebih lanjut, ternyata benda besar itu bernama komet. Komet paling terbesar sepanjang sejarah yang disebut dengan komet Halley. Komet itu apa, Tungku? Komet, pernah lihat nggak ada bintang jatuh? Itu komet itu. Itu bukan bintang jatuh, tak ada dalam sejarah bintang jatuh. Kemana jatuh dia di luar angkasa? Nggak ada jatuh bintang. Itu waktu lewat-lewat bintang itu bukan jatuh. Itu komet yang sedang melewati bumi, benda besar. Cuman dari seluruh komet-komet yang pernah melewati bumi, ada satu komet terbesar bernama komet Halley. Itu muncul tahun 1984. Coba dengar bahasa hadis Nabi tadi, Imam Mahdi tak akan pernah muncul sebelum munculnya komet. Komet itu kapan munculnya? 1984. Sekarang 2020. Ayo kita hitung. 2020 kurang 1984. 30 berapa? 37? 38? Ya? Oke. 38. Anggap saja. Ingat ya. Kapan Imam Mahdi muncul itu tak wajib kita imani. Yang wajib kita imani, Imam Mahdi pasti muncul. Ingat ya. Kita tak wajib imani kapan Imam Mahdi muncul, apa dia muncul hari Kamis, itu tak wajib kita imani. Yang wajib kita imani, beliau pasti akan hadir. 30 tahun. Ya, jarak antara munculnya komet Halley dengan kita 30 tahun. Silahkan buka kitab Kashful Ghaibiyah. Kalau ibu-ibu ada mengaji kitab itu, buka bab Alamatul Mahdi, bab tanda-tanda Imam Mahdi. Salah satunya di sana tertulis Imam Mahdi akan benar-benar muncul setelah terjadi kemarau. Ya, setelah terjadi kemarau selama 3 tahun. Kemudian buka lagi kitab Mukhtar al-Hadis, yaitu hadis-hadis Nabi yang dinukil oleh Said Al-Hashimi. Di sana ada hadis Nabi berbunyi, "Idza ra'aitum amudan ahmara min qiblil masyriqi fi syahr Ramadan fadakhiru ta'aman." Kata Rasulullah, kalau nanti di bulan Ramadan kalian melihat warna-warna merah di sebelah timur, warna merah di sebelah timur di langit. Saya ulangi lagi. Kalau nanti di bulan Ramadan di sebelah timur mana? Sana. Saya nggak paham lagi sampai hari ini mana selatan, mana timur, mana barat. Sebelah timur sana. Min qiblil masyriq fi syahr Ramadan, jika engkau melihat warna merah di sebelah timur pada bulan Ramadan, fadakhiru ta'aman, maka simpan makanan. Simpan makanan. Nabi menyuruh kita simpan makanan. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ala sanatin ju'in, karena setelah munculnya kemerahan-merahan itu akan terjadi kelaparan yang sangat panjang. Sudah cocok kan? Dalam kitab Kashful Ghaibiyah dijelaskan Imam Mahdi akan muncul setelah terjadi kemarau. Ternyata dibantu oleh hadis Rasulullah dalam kitab Mukhtar al-Hadis, karya daripada Syekh Sayyid Al-Hashimi. Sudah 30 tahun. Sekarang pertanyaan terakhir. Pada umur berapa beliau diangkat? Ya. Buka lagi kitab Kashful Ghaibiyah, karya Syekh Abdullah Al-Fatani. Buka kitab beliau, 2 pendapat ulama. Beliau diangkat pada umur 40. Pendapat ulama yang kedua, beliau diangkat pada umur 50 tahun. Baik. 2020 kurang 1984 munculnya gerhana seperti mana Nabi katakan tadi, maka kisaran umur beliau sekarang 35 tahun. Wallahu a'lam, semua kita kembalikan kepada Allah. Namun yang wajib kita imani, beliau pasti akan datang. Cuman yang terkejutnya saya, jamaah dirahmati Allah,
baru-baru ini Badan Amerika Antariksa Serikat, ahli astronomi Amerika menjelaskan kemarau dimulai tahun 2023. Sekarang 2020, 2021, 22, 23. Ini anak-anak muda yang belum kawin, kawinlah terus. Lama lagi. Ya. Jadi nggak lama lagi kan ibu kan? Nanti ibu-ibu, ayah-ayah, ketika Imam Mahdi muncul, nggak ada lagi masa kita duduk seperti ini. Nggak bisa lagi kita duduk zikir seperti ini. Kenapa? Kita laki-laki akan berperang melawan Dajjal bersama Imam Mahdi. Terus kami ibu-ibu kemana Tengku? Ibu-ibu tak boleh keluar dari rumah, karena ibu-ibu menjadi target pembunuhan mereka. Nggak ada lagi kita buat berzikir seperti ini. Tak ada lagi kita masa berbuat maulid. Tak ada lagi masa kita mengingat Allah dalam majelis ilmu. Tak ada lagi masa kita berkumpul seperti ini. Maka oleh karena itu ada masa tinggal sedikit lagi. Pergunakan baik-baik. Datang ke sini berzikir terus sebelum Imam Mahdi muncul. Kalau Imam Mahdi muncul suatu saat nanti, tak ada lagi masa kita duduk bersama. Kenapa? Kita laki-laki semua akan berperang, dan kita perempuan semua akan ada di dalam rumah. Sama seperti gang dulu, ya. Waktu konflik kan ada nggak orang keluar jam-jam 10 malam? Nggak ada, semua dalam rumah. Nah, maka oleh karena itu inilah penting kita duduk bersama untuk menambah iman. Bagaimana cara menambah iman? Dengarkanlah kajian atau mau'izah hasanah. Ini saya sedang memberikan mau'izah, bukan saya menasihati jamaah, saya menasihati diri saya juga yang masih dalam keadaan orang awam. Sama-sama kita saling mengingati, karena memang kita sekarang hidup di akhir zaman. Berapa ulama yang meninggal waktu Abun Kota Fajar yang kemarin meninggal. Bulan ini ada 4 orang ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Abun Kota Fajar, kemudian Tengku yang di Takengon itu, siapa nama beliau? Abun Takengon. 2 orang ulama lagi dari sana juga, dari arah utara timur. Abu Matangke. Berapa ulama diambil? Saya ketika melihat peristiwa ulama ini diambil oleh Allah, saya teringat hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? La yantazi'u intiza'an. Allah itu tak akan mengangkat suatu ilmu illa biqabdil ulama, melainkan Allah mencabut ulama. Ini sama artinya Allah sedang mencabut ilmunya di dunia. Kalau ilmu di dunia tak ada lagi, maka terjadilah peristiwa nanti ru'usan juhalan, kata Nabi Muhammad. Banyak orang yang mengangkat ulama-ulama bodoh. Kalau ulama itu sudah berfatwa, maka kita dalam keadaan bodoh selalu. Coba bahasa Nabi tadi apa? La yantazi'u intiza'an. Allah itu tak mau mengangkat ilmu illa biqabdil ulama, melainkan Allah angkat ulama. Bulan ini 4 orang ulama meninggal. Tahun 2000 masa Abu Ya Jamal, 2 orang ulama diangkat. Abun Selimum paginya, Abu Ya Jamal malamnya. Tinggallah berapa ulama lagi, Abu Tumin. Kalau itu sudah diangkat, mau kemana kita? Tak ada tempat kita bertanya lagi. Kalau sudah begitu, kata Rasulullah, rumusan juhalan, mereka akan mengangkat ulama-ulama bodoh. Dan alhasilnya apa yang terjadi? Kita semua dalam keadaan bodoh. Kalau ilmu sudah hilang, ulama sudah hilang, maka tentu kita juga akan hilang. Apa hilang? Hati hilang, pikiran hilang. Semua orang dalam keadaan bodoh, dan memang tak akan lama lagi terjadi kiamat. Salah satu tanda kiamat itu Allah angkat ulama dulu. Diangkat Abu Ya Jamal dulu, diangkat Abu Selimum, diangkat Abu Ya
Abu Yamiruddin diangkat baru-baru ini, Abu Matangkeh diangkat, Abu Kota Fajar diangkat oleh Allah, yang Abu Takengon diangkat. Bulan depan nggak tahu tak siapa yang Allah angkat. Kalau diangkat bulan depan 6 orang, udahlah habis itu. Tapi semenjak ulama ini diangkat, kan belum ada penggantinya kan? Belum nampak. Maka salah satu tanda kiamat itu ilmu akan hilang. Yang kita anehnya, kita semakin udah tahu ulama hilang, makin enjoy lagi. Biasa-biasa aja. Mengaji yuk, alah nanti aja lah, udah tua-tua sedikit baru ngaji dah. Ada gitu. Ya. Dulu Allah itu marah sekali sudah sama umat Muhammad. Tapi Allah tahan kemarahannya. Ditahan. Tengku kok tahu Tengku Allah menahan? Saya tahu dari hadis. Sejak dulu Allah marah kepada kita, tapi Allah tahan kemarahannya. Coba lihat. Apa yang membuat umat Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah? Karena umat Nabi Nuh menghina nabinya, tidak mau mengikut perintah nabinya, ditenggelamkan dalam laut 40 hari. Dalam kitab Kasyful Ghabiyah itu dinaikkan air dari darat sampai ke atas 40 hari. Habis meninggal Nabi Nuh, tak ada lagi umat Nabi Nuh, muncul lagi umat lain, umat Nabi Lut yang lebih parah. Tidak ada dosa umat Lut selain dosa umat Lut itulah yang paling mengerikan, yaitu dosa Sodom. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki, itu umat Nabi Lut. Apa yang terjadi? Allah mengazab mereka, diturunkan batu terbakar dari langit. Oh, kalau Allah udah marah jangan main-main. Dari langit turun batu, semua hancur umat Lut. Sampai sekarang mereka bisa kita lihat dalam keadaan batu. Ya, pernah lihat di Google? Nanti kalau ada anak-anak, bukalah sebentar Google, coba lihat azab Nabi Lut, azab kaum Nabi Lut. Itu tubuh mereka sampai hari ini bisa kita lihat. Makanan roti yang sebesar ini masih bisa kita lihat, dimakan oleh lahar gunung berapi. Hancur semua. Kaum Lut tak ada lagi. Nabi Lut meninggal. Setelah itu muncul lagi lain. Muncullah umat Nabi Musa yang lebih parah lagi, mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, menyombongkan diri dia yang paling benar, dia Tuhan, satu-satunya Tuhan, tak ada Tuhan lain. Allah marah, ditenggelamkan Fir'aun dalam laut. Ada lagi umat di masa Nabi Musa bernama Ashabus Sabti. Ya, Ashabus Sabti. Wa laqad 'alimtumul ladzina minkum qiradatan khasiin. Sungguh kamu tahu bagaimana kisah orang terdahulu ketika dulu ada segolongan orang dijadikan kera. Ada umat Nabi Musa, disuruh Nabi Musa, hai, sholat yuk, ibadah hari Kamis. Musa, boleh nggak hari Jumat aja kita ibadah? Oh boleh. Besok hari Jumat Musa datang, hai umatku, ayo kita beribadah. Kata mereka, Sabtu aja lah. Oh, udah Sabtu. Datang Nabi Musa hari Sabtu, ayo kita ibadah. Ini nggak ada tawar menawar. Ayo, baik. Waktu umat Nabi Musa mau beribadah, Allah uji mereka dengan dinaikkanlah ikan-ikan di laut. Wah, balik arah mereka. Musa, engkau cari Tuhanmu sendiri, kami cari Tuhan kami sendiri. Pergilah dia. Lalu Allah menjadikan mereka, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, qiradatan khasiin, mereka dijadikan kera oleh Allah. Hancur semuanya. Sekarang saya ingin bertanya, setelah semua nabi itu tiada, umat nabi itu hilang, kita hidup di masa umat Muhammad. Dosa kaum Lut adakah di masa sekarang? Ada. LGBT. Dosa kaum Nabi Isa yang menganggap diri sebagai nabi juga ada juga masa sekarang. Oh, berapa nabi yang muncul di Indonesia? Berapa nabi yang muncul?
Ahmad Musodek, mantan konsultan bulu tangkis, jadi nabi. Lia Eden dari perempuan jadi nabi di Indonesia. Kemudian mantan petinju Ustadz Roy jadi nabi. Kemudian yang lebih aneh Tu Gimin dari Sunda dia jadi nabi. Dosa itu sudah dilalui oleh kaum Nabi Isa, terulang kembali di masa sekarang. Dosa kaum Lut, dosa kaum Nabi Nuh yang menghina-hina nabinya juga ada di masa sekarang. Berapa banyak orang menghina Nabi Muhammad, bahkan dibilang lagi saya bisa panggil ruh Nabi di sini. Siapa itu yang dukun itu yang ibu siapa namanya itu? Ningsih ya. Ibu Ningsih ya. Kok berani dia bilang begitu? Oke lah dia itu orang yang bisa lihat Nabi. Tak pantas kita menyuruh Nabi datang ke sini. Beliau siapa? Ya. Seandainya Nabi hidup di dunia ini, mungkin hidup di Aceh, mungkin Nabi Muhammad. Nabi pergilah sini bentar. Kan nggak cocok juga. Ini Ibu Ningsih ya itulah. Itu namanya istidrat. Kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba, tapi kelebihan itu menjadi murkanya. Hati-hati itu. Tapi Tengku kenapa kok sekarang nggak diazab-azab oleh Allah Tengku? Dulu saat kaum Nabi Lut berbuat dosa, Allah habiskan. Dulu saat kaum Nabi Nuh berbuat dosa, Allah tenggelamkan. Dulu saat kaum Nabi Musa berbuat dosa, Allah tenggelamkan mereka dalam laut. Pertanyaannya, kenapa umat Muhammad sampai hari ini yang semuanya dosa sudah terkumpul di masa sekarang, Allah tak mengazab-azab kita? Ini yang ingin saya bilang tadi. Allah itu sejak dulu mau marah, tapi Allah menahan diri. Ternyata ada 4 kelompok yang membuat Allah tak jadi marah. Ada 4 kelompok yang membuat Allah itu tak jadi marah. Dari dulu Allah ingin mengazab kita, ingin menenggelamkan kita. Tapi ada 4 kelompok yang membuat Allah itu tak jadi marahnya. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah berjumpa 4 kelompok ini, berterima kasih kepada orang itu. Nabi bersabda, laula syuyukhan ruqa wa syababan khusya wa subyanan rudda wa habahaiman rudda lasabba alaikumul adab sabba. Apa kata Nabi? Kalau bukanlah ada seorang orang tua yang di tengah malam bersujud di depan Allah, menangis di depan Allah, dia bertahajud, salat di depan Allah. Kalau bukan karena anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah, kalau bukan karena bayi yang masih menyusu kepada ibunya, kalau bukan karena hewan yang masih mencari makan di tempatnya, la sabba alaikumul adzab sabba. Sungguh sejak dulu Allah telah memberi azab kepada kalian. Itu bahasa Nabi. Berarti kenapa azab tak diturun-turunkan? Karena ada 4 kelompok ini. Syuyukhan ruka, orang tua yang renta masih bersujud di tengah malam di depan Allah. Berterima kasihlah kepada orang tua itu. Yang kedua yang paling penting, syababan khusya, anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah. Jangan menghina anak-anak muda. Anak muda itu juga menjadi penyebab di mana Allah tak jadi marah. Cuma dengan syarat khusyuk dalam ibadah, bukan khusyuk saat main game. Anak muda sekarang main game ya. Di warung kopi, oh kami di Aceh Besar sana ibu, itu memang mufakat. Buat komunitas lagi. Ya, komunitas game Aceh, berarti KGA. Itu buat kalau udah kumpul semua, buatlah meja di warung kopi panjang sampai 10 meter. Buat semua, taruhlah semua kopi, semua udah, headset besar-besar, ada bawa laptop. Nah, gimana? Mulai dah, mulai terus. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam, pesan cuman teh hangat aja. Rugi yang punya warung kopi itu. Teh hangat pesan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Yang Allah inginkan itu apa? Syababan khusya, anak muda yang khusyuk. Dia mau pergi ke masjid,
dia mau baca dalail khairat, dia mau datang majlis ta'lim. Coba lihat berapa anak muda di sini. Berapa orang anak muda yang hadir di majlis kita? Yang banyak orang tua. Ya. Ya. Jadi yang Allah minta apa? Syababan khusya'. Ternyata dengan adanya anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah, Allah tak jadi marah. Ya. Tak jadi marah, ditahan amarah Allah. Yang ketiga, sebyanan rubta, anak bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Sekarang kan nggak ada lagi. Ayah menjadi dokter, ibu anggota DPR, anak kemana? Mana anak? Kalau nggak sama pembantunya, ya kasih susu formula yang ada di swalayan itulah. Yang Allah minta apa? Sebyanan rubta, yaitu anak bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Maka Rasulullah menyarankan kita menyusul anak bayi itu sampai 2 tahun. Ya. Oh, sekarang yang terjadi apa? Anak bayi dibuang. Ya, kan kita pernah lihat berita. Di kampung kami itu ada anak bayi dibuang. Ditaruh tempat sampah. Aduh, naudzubillah min dzalik. Kenapa harus dia yang salah? Kenapa harus taruh di situ gitu? Okelah kita berzina, keluarlah anak bayi itu. Janganlah taruh di kantong sampah seperti itu. Digigit nyamuk dan sebagainya. Oh, kami orang kampung udah bawa parang dah. Mau cari orangnya itu, kalau jadi dapat habis ya. Ya. Yang Allah minta itu apa? Anak bayi yang menyusu kepada ibunya, yang masih dekat dengan ibunya. Ini tidak kita buang anak bayi. Ini kan mengundang amarah Allah. Yang keempat, yang terakhir, wabaha iman rubta, yaitu hewan yang masih mencari makan di tempatnya. Di mana ikan paus cari makan? Ya di laut. Di mana harimau cari makan? Ya di hutan. Jangan dibalik. Harimau kita buang di laut, ikan kita buang di hutan. Atau hutan kita bakar. Ini sama artinya kita sedang menghabiskan makanan hewan yang ada di hutan. Maka wajar gajah-gajah turun dari atas ke bawah, turun dia. Kenapa turun? Makanannya sudah habis, dibakar sama manusia. Banjir bandang terjadi di Jakarta, di tempat kita. Kenapa turun air? Karena hutan sudah kita tebang. Air tak tahu kemana larinya, ya ke rumah kita lah. Ya kan? Ya, maka ibu rahmatillah Allah, dalam ranah Maulid Rasulullah inilah kita belajar kembali dari sikap Rasulullah. Nabi itu, beliau itu dulu itu Imam Syafi'i, ya saya cerita sedikit. Saya mau jelaskan akhlak Rasulullah itu sebesar apa sih? Imam Syafi'i pernah tak tidur malam. Lalu ada salah seorang anak Imam Hambali bertanya, Imam, kenapa engkau tak tidur malam? Aku tak tidur malam karena satu hadis Nabi. Lah, kok gara-gara satu hadis Nabi Imam tak tidur? Begini, Nabi itu ada satu hadis Nabi, hadisnya seperti tidak bermanfaat, tapi bermanfaat bagi saya. Rasulullah itu pernah melewati suatu rumah. Ada anak kecil pegang burung. Burung tuh, burung dimain-mainin burung tuh. Maka Rasulullah datang, kenapa kau pegang burung-burung itu? Aku senang wahai Rasulullah pegang burung itu. Ya, maka kata Rasulullah, lepaskan burung itu wahai anak kecil. Dengan kau melepaskannya, engkau sama artinya telah membebaskannya. Dilepas ya. Maka keluarlah hadis Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi apa yang ada di langit. Ya. Jangankan itu, hewan bisa bersaksi. Pernah dengar seorang orang tua berzina masuk surga karena dia memberikan air pada anjing? Ya. Pernah dengar cerita itu? Silahkan buka kitab La'anatul Talibin jilid 4 kalau tak salah saya. Cerita seorang yang berzina, dia mau mati sakratul maut. Air ada di sebelah kirinya,
dia ingin minum, tapi ada makhluk Allah yang juga ingin minum air itu, diberikan kepada anjing, masuk ke dalam surga. Karena anjing masuk surga. Kemudian ada kisah seorang perempuan yang mengurungkan kucing dalam kandang, tak diberikan air, tidak diberikan makan, tidak dilepas. Maka Rasulullah berkata, seorang perempuan itu masuk ke dalam neraka. Jadi karena hewan kita juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah akhlak Nabi kita. Maka dalam ranah ini kita belajar banyak dari Rasulullah. Cuman karena waktu kita sangat mepet sekali, tak mungkin kita jelaskan secara panjang mengenai akhlak Rasulullah. Nabi berpesan kepada kita, sayangilah apa yang ada di bumi. Bahasa hadisnya, irhamu man fil ardi. Mungkin kalau ada orang Dayak di sini, kenapa Nabi bersabda irhamu man, bukan irhamu ma fil ardi? Apa bedanya ma dengan man? Ya kan? Begitu kan? Di dalam Kawakib Ad-Durriyah, man itu terbagi dua dia. Ada lil aqil, ada li ghairil aqil. Kesimpulannya, man itu maknanya ke seluruh orang, ke seluruh hewan, ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi, sayangilah apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi? Ya hewan, manusia. Yarhamukum man fis sama, niscaya engkau akan disayangi oleh apa yang ada di langit. Baiklah, kah tijum? Hah? 8 menit lagi. Biar nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, baik ibu-ibu dan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin jelaskan satu hadis. Nabi itu sayang sekali sama kita. Ternyata Nabi itu tak memuji sahabatnya saja yang hidup di masa beliau, tapi Nabi juga ingat sama kita. Dulu itu ibu-ibu, sahabat pernah duduk bersama Nabi. Nabi sedang duduk di depan, sahabat duduk. Hadis ini hadis sahih. Saya temukan hadis ini di dalam kitab Al-Quranul Azim atau tafsir Imam Ibnu Katsir karya Syekh Abdul Fida Imam Ibnu Katsir. Kalau tak percaya apa yang saya katakan, buka ayat ketiga surat Al-Baqarah, kitab tafsir Ibnu Katsir. Buka. Kalau ada terjemahan, ada kitab tafsir Ibnu Katsir terjemahan, buka ayat ketiga, lihat ke bawah. Ada satu hadis. Jadi Nabi sedang duduk, sahabat sedang duduk. Sahabat bertanya agak sedikit aneh sama Nabi. Yang Nabi tak pernah dengar pertanyaan itu. Ditanya begini, ya Rasulullah, indi soal ya Rasulullah. Saya punya pertanyaan Nabi, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Oleh sahabat, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Rasulullah. Terkejut Nabi dengan pertanyaan itu. Gak pernah Nabi dengar pertanyaan itu ditanya. Sahabat mau tanya gak enak, tapi ya udah bertanyalah. Hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Nabi. Nabi, kalau bahasa kita begini, Nabi, ketika engkau mengajak kami berjihad Nabi, kami siap. Ketika engkau menginfakkan, menyuruh kami infak harta kami siap. Darah kami untukmu Rasulullah, Islam kami untukmu ya Rasulullah, keringat yang mengucur dalam setiap keadaan waktu juga untukmu ya Rasulullah, semuanya untukmu ya Rasulullah. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Hal ahadun khairun minna ya Rasulullah? Adakah orang yang lebih baik lagi dari kami? Begitu pertanyaannya. Nabi, kami selalu berjihad bersamamu, kami masuk Islam bersamamu, keringat kami mengucur untukmu, darah kami yang menetes untukmu, semuanya nyawa kami untukmu. Tapi kami ada pertanyaan, adakah orang yang lebih baik dari kami lagi? Ada Nabi? Maka Nabi menjawab, "Naam, ada." Wah, terkejut sahabat, kok ada? Kalau sahabat bertanya sama kita, tetap kita jawabnya, oh nggak ada lagi, engkaulah sahabat yang paling mulia, kan begitu kan? Iya kan?
Misalnya Abu Bakar, misalnya datang Abu Bakar ke sini, Umar duduk di sini, Umar bertanya, hai, kelompok yang paling bagus selain kami ada? Tetap kita bilang tak ada, nggak ada. Engkau yang paling baik Umar, engkau yang paling baik Abu Bakar, kan gitu kan? Tapi Nabi menjawab ketika sahabat bertanya, adakah orang yang paling baik di atas mereka lagi? Nabi menjawab, naam, ada. Maka ditanya oleh sahabat, ya Allah, bahagianya sekali kelompok itu ya Rasulullah, kami ingin berjumpa dengan kelompok itu. Siapa Nabi? Siapakah yang kau katakan kelompok lebih baik daripada kami? Nabi menjawab, qaumun min ba'dikum fi akhir zaman yu'minuna bi wa lam yarawni yujiduna suhufan wa yu'minuna biha. Apa kata Nabi? Qaumun min ba'dikum, kaum yang akan muncul setelah engkau tiada. Yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepada aku tapi mereka belum pernah melihat aku. Sekarang saya ingin bertanya, kita beriman enggak pada Rasulullah? Pernah melihat Nabi? Tidak. Apa kata Nabi tadi? Nanti ada suatu kaum fi akhir zaman, mereka hidup di akhir zaman, yu'minu nabi, mereka beriman kepada aku. Ketika banyak orang menghina nama aku, umatku itu akan membela aku. Ketika banyak orang yang tak senang kepada aku, umatku itulah yang akan mentaruhkan nyawanya. Ketika banyak orang yang tak suka denganku, umatku itulah yang akan membela namaku. Yu'minu nabi wa lam yarawni, mereka beriman teguh kepada aku, tapi mereka belum pernah melihat aku. Yang Nabi maksudkan itu kita. Kita ini yang ditanya oleh sahabat, adakah kelompok lebih bagus daripada sahabat? Sahabat wajar beriman kepada Rasulullah karena Nabi di sampingnya. Sahabat dekat dengan Rasulullah karena Nabi di sampingnya. Sahabat teguh beriman kepada Rasulullah karena Nabi di sampingnya. Tapi kalau Nabi meninggal, sahabat tidak ada lagi, kita beriman kepada siapa? Nabi Muhammad tak ada. Tapi dengan tidak ada Nabi Muhammad, kita terus teguh beriman kepada Rasulullah. Ini lebih berat ujiannya daripada mereka yang berteguh kuat beriman pada Nabi, sedangkan Nabi masih ada. Maka kata Rasulullah, yujiduna suhufan wa yu'minuna biha. Umat di akhir zaman itu, mereka memegang Al-Quranku, mereka beriman teguh kepada Al-Quranku itu. Itulah umat yang terbaik dari engkau, wahai sahabatku. Kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Ya, alangkah bahagianya suatu saat nanti ketika matahari berada di atas kepala kita, Rasulullah datang menyelamatkan kita. Alangkah bahagianya ketika kita nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, dengan sulitnya kita melangkah di bawahnya api neraka, Nabi datang menyelamatkan kita. Alangkah bahagianya ketika kita dalam neraka, kita diazab oleh Allah. Lalu dulu kita di dunia pernah mengadakan maulid, lalu kita dulu di dunia pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah datang menyelamatkan kita. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang rahmatillah Allah, ayah-ayah yang rahmatillah Allah, jangan pernah kita tak mencintai Nabi. Mulai dari hari ini kita mencoba mencintai Rasulullah. Apakah ada harganya mencintai Nabi? Ada. Kapan nanti dibalas oleh Rasulullah? Ketika kita berada dalam kegundahan dan penyiksaan di hari akhir nanti. Rasulullah akan menyelamatkan kita di yaumul mahsyar. Maka Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah, seluruh umatmu semua akan masuk surga. Nabi menjawab, wa in saraqa wa in zana ya Jibril. Walau umatku mencuri, Jibril, masuk surga juga. Jibril, walaupun umatku berzina, masuk surga juga, Jibril. Wa in saraqa wa in zana ya Muhammad, walaupun umat kamu berzina Muhammad, walaupun umat kamu mencuri Muhammad, kalau dia sebelum meninggal dia mengucapkan taubat kepada Allah, dia semua akan masuk dalam surga. Rasulullah bahagia. Lalu cerita terakhir yang saya sampaikan, dulu waktu Rasulullah jalan-jalan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Singkat ceritanya, Nabi Musa bercerita tentang umatnya, Nabi Muhammad bercerita juga tentang umatnya. Maka Nabi Muhammad minta izin, ya Musa, saya minta izin, saya mau berangkat melanjutkan perjalanan. Nabi Musa menangis ketika Rasulullah melangkahkan kaki untuk keluar.
untuk beranjak kembali melanjutkan perjalanan. Dan Musa menangis. Kenapa menangis Nabi Musa? Ditanya oleh Rasulullah, "Lima tabki ya Musa? Kenapa engkau menangis?" Apa kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, li'anna ghulaman yakhruju fi akhir zaman yadkhulul jannata min ummatihi akthar min ummatihi." Wahai Muhammad, barusan aku diturunkan wahyu oleh Jibril. Kata Jibril bahwa nanti di akhir zaman ada seorang pemuda yang muncul di akhir zaman. Yadkhulul jannata min ummatihi akthar min ummati. Seseorang pemuda itu akan membawa seluruhnya umatnya masuk dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku. Rasulullah bingung, siapa yang kau maksudkan anak muda yang akan membawa umatnya masuk surga semuanya? Anta ya Muhammad, engkau yang kumaksudkan Muhammad. Nanti di akhir zaman seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku. Alhamdulillah, ternyata kita menjadi umat Muhammad. Apa kata Rasulullah? U'titu arba'an lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku diberi 4 kelebihan yang Allah tak beri kepada nabi lain. Salah satunya u'titu syafa'ah. U'titu syafa'ah, aku diberi syafaat. Yang kedua, ju'ilat ummati khairal umam. Aku diberi oleh Allah umat terbaik. Inilah kita ini. Ini kita umat terbaik. Siapa yang bilang itu? Tengku Habibie? Bukan, Rasulullah sendiri. U'titu arba'an lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku diberi oleh Allah 4 kelebihan yang Allah tak beri pada nabi lain. Salah satunya ju'ilat ummati khairul umam. Aku dijadikan oleh Allah ada umat yang lebih baik dari umat yang lain. Berarti umat yang terbaik itu umat Nabi Muhammad. Tergantung pada kita lah. Kalau ibu datang sini terpaksa, itu nggak jadilah. Alhamdulillah kan, kita menjadi umat Muhammad, Nabi mengingat kita. Maka oleh karena itu sebagai penutup, saya berikan wasiat Jibril kepada Rasulullah. Suatu hari Jibril datang. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu biha 10 hasanah. Muhammad, kalau ada umatmu mau bersalawat kepadamu 1 kali saja Muhammad, Allah beri 3 hadiah. Tadi kita ada bersalawat kan? 1 kali kata Jibril, salatan 1 kali, Allah beri 3 hadiah. Pertama, kata Jibril kepada Rasulullah, wa muhan anhu 10 sayiat. Allah hapus 10 keburukan. Wa kataba lahu 10 hasanah. Allah yang kedua, hadiah kedua, Allah tuliskan 10 kebaikan. Wa rufi'a lahu 10 darajat. Allah naikkan derajat sebanyak 10 derajat. Itu hadiah dari Jibril untuk kita semua. Yang ingin saya maksudkan, mulai dari sekarang berkain-kainlah kita berbaca salawat. InsyaAllah nanti Rasulullah akan mendengar. Jadi ibu-ibu jamaah dirahmati Allah, dulu itu waktu saya mengaji sama almarhum Abuya saya pernah bilang begini, ada satu malaikat khusus yang Allah utus. Malaikat itu khusus lihat siapa yang mau salawat pada Nabi. Misalnya di kampung ini, kampung apa namanya? Jaluk. Kampung Jaluk kan? Jadi Abuya saya bercerita, ada satu malaikat khusus Allah ciptakan, khusus datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kota-kota untuk menulis siapa yang mau bersalawat pada Nabi. Jadi tadi kita ada baca salawat kan? Itu malaikat tu dah datang dia. Kampung Jaluk tulis jamaah Jaluk, jumlahnya sekian, laki-laki sekian, perempuan yang anak muda 2 orang. Ditulis sama malaikat itu. Ditulis malaikat itu, lalu kata almarhum Abuya, surat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan ada malaikat datang tadi. Cuma nggak nampak aja, kalau nampak ada suruh makan kenduri bentar kan. Ya, jadi sering-sering bersalawat, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, ayah-ayah jemaah dirahmati Allah, demikianlah ceramah yang dapat saya berikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang rahmatillah Allah. Ini kita punya waktu apa dulu kan? Boleh, dapat. Tengah leh. Tengah apa? Oh, anak training. Saja 15 minit. Ya, kita punya waktu 15 menit lagi untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kami mendengar tentang pengkajian MPDT yang mana pengkajiannya telah terjadi penyimpangan. Mohon Abu yang menjelaskan apakah benar penyimpangan tersebut dan di manakah penyimpangannya. Saya, Abuya Jamaluddin, Abuya Nasir Wali, Abuya Muhyiddin Wali, ayah saya sendiri, itu sepakat untuk tidak ikut jamaah MPDT. Lalu bagaimana sikap saya? Sikap saya tetap menghormati. Itu pakcik saya. Saya jumpa, saya salam. Urusan beliau berkhilafiyah, ya urusan beliau dengan abang-abangnya. Jadi saya nggak mau ribut lah. Tapi walau demikian saya berikan jawaban langsung dari Abuya Jamal datang ke rumah Abuya saya, ngobrol masalah itu. Abuya Nasir bawa kitab mahali. Kita mahali sambil mengulang mahali sama Buya Muhyiddin, masalah itu juga. Tanya, maka ketiga keempat abang-abang ini tetap tidak boleh ikut. Jangan salahkan saya. Sekali nggak boleh ikut kata Tengku Habibie nggak boleh. Bukan saya bilang itu. Abuya kita yang lain. Kalau saya tetap menghormati itu pakcik saya, Abuya Amran pakcik saya cium tangan. Urusan mereka khilafiyah itu urusan lain lah. Tengku, kenapa sesat Tengku? Saya nggak bisa saya buka semua ini. Cuma saya buka satu saja. Saya begini saja. Saya bagaimana Abuya saya lah. Ya, beliau kan bukan orang awam, ulama besar. Abuya Jamal ulama besar. Kan nggak mungkin mereka membuat sesuatu yang tidak dalam ranahnya. Jadi begitu aja saya jawab nanti. Nah itu aja. Yang lain ya nanti duduklah sama saya berempat. Ya baik ya. Tapi janganlah kita membenci. Nabi kan tetap sopan dengan Abu Lahab, ya. Ya gitu dia. Tunjukkan ukhuwah Islamiyah. Sudah. Yang kedua, bagaimana pandangan Abuya tentang paham Wahabi? Oh, itu bahaya kali Wahabi. Baru ini kan terjadi perebutan Masjid Oman. Kalau kita dikatakan orang mereka pembuat kajian, kita bukan pembuat kajian. Berapa kali kita ajak mereka untuk berdiskusi, bermusyawarah, ditolak. Ya, ditolak. Maksud Tengku apa? Begini. Ada salah seorang ustadz yang ada di Wahabi Salafi itu. Dia menghina tarikat, menghina suluk. Memangnya ulama dia aja apa di Aceh ini? Umur dia dengan saya umur 2 tahun beda. Lebih muda dia. Mengaji di Yaman. Pulang udah jadi ulama besar. Apa bisa begitu? Kalau memang Anda tak setuju dengan maulid, tak setuju dengan tahlil, tak setuju dengan suluk, tarekat, kita duduk musyawarah. Kita sama-sama ustaz, sama-sama punya ilmu. Saya keluarkan lagi hadis Al-Quran surat Asy-Syura. Wamruhum syura bainahum. Perkara musyawarah kepada mereka, artinya kita diperintahkan bermusyawarah. Ditolak. Ajak lagi, ditolak lagi, ajak lagi, tolak sampai 5 kali ditolak. Iya, ada begitulah. Masyarakat bangun semua. Ya. Maulidur Rasulullah dibid'ahkan oleh ustaz ini, Wahabi ini. Yang jelas-jelas Abu Lahab sendiri mengalami manfaat dari Allah. Berarti kan lebih mulia Abu Lahab daripada ustaz itu. Ya. Maka katanya ya kita kan Ahlussunnah harus ikut mazhab. Kita memang mazhab Syafi'i, jangan campur adukkan. Kalau dia dicampur adukkan, aurat Nabi sampai di atas paha, itu memang ada. Ya. Kalau campur-campur aduk mazhab bahaya. Misalnya contoh,
Ibu-ibu sedang datang ke sini, ini datang. Saya bawa anjing, mohon maaf, saya bawa anjing, saya urus anjing itu. Apa nggak marah ibu-ibu sama saya? Marah. Tapi mazhab Maliki boleh. Ya, Imam Maliki boleh, yang nggak boleh pegang liur anjing. Pegang-pegang boleh. Saya bilang sama ustaz itu, jangan campurkan aduk mazhab. Di sini Syafi'i semua. Nggak didengar sama dia. Ya udahlah, itu akibatnya. Lalu siapa Wahabi itu? Wahabi ini punya sejarah yang sejarah benang merahnya menyambung kepada Yahudi. Siapa pendirinya? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia punya guru bernama Syekh Al-Majmu'i atau Mr. Hempel dari Inggris, mata-mata Inggris, mata-mata Yahudi. Mr. Hempel pura-pura masuk Islam, menjadi syekh, hafal Quran, hafal hadis. Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Wahab? Dia adalah pendiri Wahabi yang sejarah benang merahnya menyambung kepada Yahudi. Bahaya sekali itu. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu saudara kita, ibu-ibu. Cuman Wahabi ini pintarnya dia berbalik ke sini ya. Ini Muhammadiyah, dia balik ke tubuh Muhammadiyah sehingga bersatu mereka. Kita dicoba dibenturkan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nahdlatul Ulama pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Satu guru mereka, Syekh Ahmad Khatib, pengarang kitab Nufahat ala Syarah Warakat. Satu guru. Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai kunut. Muhammadiyah. Abu Yahamka, pernah dengar? Abu Yahamka pakai kunut. Boleh baca tahlil. Amin Rais yang termasuk Muhammadiyah yang tertua. Dia kalau sama dia baca tahlil, datang orang meninggal datang. Cuman apa beda kita dengan Wahabi? Mereka itu memujassimahkan Allah, yang katanya Allah punya tangan dua. Ke sebelah tangan Allah itu sebelahnya kanan dua-duanya. Allah itu punya wajah. Allah itu duduk di atas aras. Itu kan bahaya itu. Bisa kafir kita. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Kalau kita tanya, bang, kenapa abang bilang Allah itu duduk di atas aras? Ayatnya ada. Mana ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Mereka memahami Allah bersemayam di atas aras. Allah itu duduk seperti saya duduk. Begini, ini aras nih. Allah itu begini. Begitu pemahaman mereka. Na'udzubillah min dzalik itu. Ahlussunnah wal Jamaah kafir kalau udah begitu. Nggak boleh. Maksud Allah di atas aras itu, Syekh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia begini caranya. Saya sering jelaskan kepada jamaah. Ini kan gelas. Gelas atas aqua. Ini kan gelas di atas air aqua, ya. Nah, bahasanya gelas di atas aqua. Apa bedanya? Saya bilang begini. Gelas di atas aqua. Beda nggak? Bahasanya sama kan? Gelas di atas aqua. Satu lagi, gelas di atas aqua. Maksud daripada Allah bersemayam di atas aras begini. Bukan menempel begini. Kalau menempel, wah, besar kali tungku aras Allah itu. Berarti kalau aras Allah lebih besar, Allah kecil dong. Nah, kan ada bahaya lagi. Ya. Kalau aras kecil, wah, emang bisa aras menahan Allah duduk? Bahaya lagi. Gak mungkin. Ahlussunnah wal Jamaah itu begini caranya. Ya, itu yang menjadi kita berbeda dengan Wahabi. Wahabi itu bahaya sekali. Wahabi Salafi, hati-hati. Kalau ikut mereka itu, coba ditanya lu sama guru-guru kita. Tanya, ini paham nggak? Ini boleh nggak? Tanya. Yang ketiga, bagaimana hukum i'adah zuhur sesudah sholat Jumat? Itu mazhab Syafi'i di sunnah, harus ganti. Harus ganti. Baik, ada orang bertanya, apa dasar dalil? Dalam kitab Kifayatul Akhyar ada hadis Nabi. Nabi pernah sekali di Madinah. Di Madinah, Nabi mengumpulkan orang sahabat untuk sholat. Waktu Nabi hitung, ternyata tidak cukup 40. Enggak cukup, Nabi hitung. Saya tak ingat hadis itu, tapi saya berikan referensinya. Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar, jilid 1. Kemudian Nabi cari lagi, cari. Sehingga melebihi 40, baru Nabi mulai
sholat. Maka pendapat Imam Syafi'i, kalau begitu sholat Jumat harus terkumpul 40 orang asli orang kampung. Nah, ada dasar dalilnya. Terus dari mana iadah? Iadah itu ihtiyat. Mana sangka nanti banyak orang datang, jamaah 100 orang, orang kampung cuma 20. Jamaah 100 orang, orang kampung 20, berarti 80 orang mana? Orang luar. Maka kata Imam Syafi'i, kalau begitu bangun, ganti sholat zuhur. Nah, inilah iadah namanya. Atau Wahabi nggak ada iadah itu. Ya, 4. Bagaimana tentang hukum fidyah sholat? Fidyah sholat itu sunnah menurut Imam Nawawi dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, fidyah sholat. Fidyah sholat itu saat kita meninggal, saya meninggal, sholat kurang, maka kita keluarkan fidyah. Apakah harus fidyah terus? Tidak, ada cara lain. Qadha. Siapa yang mengqadha? Ya, keluarganya. Ada pendapat begitu. Boleh, saya meninggal, berarti nanti yang qadha anak saya. Niatnya gimana? Sengaja saya sholat untuk ayah saya begitu. Qadha. Tengku, saya qadha, bisa tengku harus bayar fidyah. Pilih fidyah, maka ambil satu sholat satu sak beras. Maka kita berikan. Nah, itu ada dalam kitab I'anatul Talibin. Yang kelima, bagaimana pandangan Abuya tentang haramnya sholat sunnah sebelum selesai sholat qadha, baik qadha sholat yang tinggal karena disengaja ataupun tidak disengaja, dan apakah perbedaan hukumnya? Buka kitab Al-Fatawa Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Beliau berfatwa bahwa haram sholat sunnah kalau kita belum selesai sholat qadha. Fatwa Abuya dalam kitab Fatawa. Cuman begini Tengku, saya tetap saya sholat qadha, tapi saya kan ingin juga lah tarawih 2 rakaat, boleh nggak Tengku? Boleh, tapi harus bangun sholat subuh qadha. Nah, maka caranya sholat tarawih 20 rakaat, 2 rakaat, 2 ya. Kita di belakang qadha terus, usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala Allah. Nah, gitu caranya. Nah, jadi fatwa Abuya tidak boleh sholat sunnah, menyibukkan sholat sunnah kalau masih tertinggal sholat qadha. Fatwa Abuya. Nah, baik, ada lagi dah habis. Baiklah, ini dah waktu asar. Jadi demikianlah ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak bisa menjawab secara lebih panjang karena waktulah yang memisahkan kita. Maka ini sebelum saya tutup, kami insya-Allah setelah ini akan pulang langsung ke Banda Aceh, dan saya berharap, saya minta kepada jamaah tolong doakan kami, mudah-mudahan kami selamat di tengah jalan, mudah-mudahan kami selamat sampai ke tujuan. Baik, demikianlah dapat saya sampaikan. Nyo kawatiasa ketua asar. Baik. Nah, baik, demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah dan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma ahdina ila siratika
المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع متوالين وسجودنا سجود متضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعاءنا دعاء مستجب برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم أحينا بكلمة لا إله إلا الله وأمتنا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا بنور القرآن واجعل أعمالنا بنور القرآن واجعل نيتنا بنور القرآن برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله